Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjut masih di materi bab 1 tentang kelangsungan makhluk hidup. Ya, hari ini kita belajar tentang organ pada makhluk hidup dan juga sistem organ. Nah, kita lanjut ke organ dulu ya. Organ itu adalah kumpulan dari beberapa jaringan. Jadi jaringan kemarin kan kita udah belajar. Jaringan pada tumbuhan ada jaringan meristem, jaringan pengangkut, jaringan dasar, dan lain-lain. Nah, itu jaringan itu nanti akan bergabung, terbentuklah yang namanya organ. Nah, organ pada tumbuhan itu ada apa aja? Kita belajar organ pada tumbuhan dulu dan macam-macam organ pada tumbuhan. Yang pertama, organ ini yang sering kalian dengar dan kalian udah gak aneh lagi tentang organ. Nah, organ pada tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, Ibu jelaskan satu-satu ya. Akar itu berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Jadi setiap tumbuhan itu dia butuh air, namanya makhluk hidup. Setiap makhluk hidup itu membutuhkan air. Baik itu tanaman, hewan, manusia itu membutuhkan air. Nah, air di sini untuk tanaman dia dapat dari mana? Dia nggak bisa minum seperti selayaknya hewan dan manusia. Dia mendapatkan dari tanah yang diserap oleh akar agar kebutuhan cairan si tanaman itu dapat terpenuhi. Nah, dia juga membutuhkan berbagai macam mineral. Nah, yang kedua, batang. Batang itu kalian udah tahu lah ya gambar batang kayak gimana, bentuk batang seperti apa, kalian udah pasti tahu. Nah, batang itu fungsinya dia untuk menyalurkan. Dia tuh ngasih air dan mineral yang diambil dari akar tadi dan sama si batang akan disalurkan ke daun. Jadi batang ini perantaranya. Dia akan menyalurkan air dan mineral dari akar sampai ke daun gitu. Yang ketiga, daun. Daun itu fungsinya sebagai tempat berfotosintesis untuk menghasilkan oksigen, di mana oksigen itu berfungsi sebagai gas yang kita hirup sehari-hari untuk bernafas. Tanpa ada oksigen, kita akan mati. Tanpa ada oksigen, kita tidak akan bisa bernafas. Tanpa ada oksigen, kita tidak akan bisa hidup. Nah, jadi yang berfungsi untuk menghasilkan oksigen itu sendiri adalah tanaman. Tempatnya di mana? Di daun. Ya, kenapa Bu di daun? Karena di daun terdapat klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi untuk berfotosintesis. Selanjutnya bunga. Bunga itu adalah tempat terjadinya penyerbukan. Nanti kalian itu di kelas 9, kalian itu akan belajar tentang penyerbukan bunga. Penyerbukan bunga itu bisa oleh serangga, bisa oleh macam-macam. Yang paling sering itu penyerbukan bunga terjadi oleh serangga, misalnya kupu-kupu, lebah. Nah, dengan penyerbukan itu, si tumbuhan dapat menghasilkan tanaman baru. Namanya proses perkembangbiakan dengan cara penyerbukan. Dilakukan oleh siapa? Oleh bunga. Kenapa sih dia tertarik sama bunga? Karena bunga itu warnanya macam-macam. Jadi serangga itu tertarik sama bunga. Dan dia punya putik. Nah, putik itu nanti akan diserbuki oleh serangga, yang nanti dia dapat menghasilkan tanaman baru dari hasil proses penyerbukan itu. Untuk lebih lanjutnya nanti kalian belajar pas di kelas 9. Terus yang namanya tanaman, selain ada akar, batang, daun, bunga, ada juga yang namanya buah. Nah, buah di sini itu fungsinya apa? Tempat menyimpan cadangan makanan, membungkus dan melindungi biji. Tempat cadangan makanan itu maksudnya buah yang kamu makan itu tuh namanya tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi kan Ibu udah bilang namanya tumbuhan dan hewan itu dia membutuhkan cadangan makanan. Nah, cadangan makanan itu untuk di sel dia simpannya di vakuola. Tapi untuk tanaman, organ dia menyimpan dalam bentuk buah. Jadi buah itu adalah cadangan makanan hasil dari cadangan makanan tumbuhan itu sendiri, yang seperti biasa kita konsumsi, mau itu buah naga, mau itu buah apel, mangga, jeruk, semuanya. Nah, itu adalah cadangan makanan pada setiap tumbuhan yang bisa kita makan. Nah, selain untuk menghasilkan cadangan makanan, buah itu fungsinya sebagai membungkus dan melindungi biji.
Ya, kita tahu di dalam buah itu biasanya ada biji. Di mangga ada bijinya, semangka ada bijinya, alpukat ada bijinya, duren ada bijinya, semua buah itu ada bijinya. Di luar biji itu ada dagingnya, yaitu buah yang biasa kita makan, apel yang biasa kamu makan, anggur yang biasa kamu makan. Nah, si daging buahnya itu berfungsi untuk melindungi si bijinya agar bijinya tidak hilang, agar bijinya tidak rusak. Nah, itu fungsi oleh si buah itu sendiri. Gitu. Nah, sedangkan biji itu fungsinya apa? Sebagai alat perkembangbiakan. Selain di tanaman, alat perkembangbiakannya juga bisa melalui biji. Kamu nanam biji duren, jadilah pohon duren. Kamu nanam biji jeruk, jadilah buah jeruk. Kamu nanam biji cabe, jadilah cabe, gitu. Itu namanya alat perkembangbiakan. Dari biji itu nanti dia bisa menghasilkan tanaman baru. Oke? Lanjut. Organ pada hewan. Organ pada hewan tidak Ibu sebutkan satu persatu karena terlalu banyak. Yang pertama di sini Ibu jelaskan tentang jantung. Jantung itu fungsinya untuk memompa darah. Lambung. Lambung itu untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Jadi misalnya kamu makan nasi. Nasi itu akan dicerna oleh lambung yang bentuknya nanti akan seperti bubur, halus, cair. Nanti si nasi yang kamu makan itu setelah dicerna oleh lambung menghasilkan seperti bubur. Nah, itu akan diserap oleh yang namanya usus. Penyerapan zat-zat makanan yang masih diperlukan tubuh. Nasi yang kandungan gizi di dalam nasi ada glukosa dan lain sebagainya. Itu akan diserap oleh tubuh. Vitamin-vitaminnya, gizi-gizinya, manfaatnya, nutrisinya semua akan diserap oleh tubuh. Siapa yang bertugas untuk menyerap makanan dalam tubuh itu adalah usus halus. Siapa yang berfungsi untuk mencerna makanan atau menghaluskan makanan atau melumatkan makanan itu adalah lambung. Gitu. Dari lambung hasilnya udah cair, udah kayak bubur, udah lembek, udah bisa diserap sama tubuh, pindah ke usus halus. Dari usus halus, zat-zat yang masih diperlukan sama tubuh, zat-zat penting sejenis protein, karbohidrat, itu akan diserap sama usus dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk memenuhi energi kita. Gitu ya. Terus selain usus halus, di sini juga ada usus besar. Nah, usus besar di sini fungsinya untuk apa? Menyerap air. Jadi air yang ada di usus besar itu akan diserap dan setelah terjadi penyerapan air nanti akan terbentuklah sisa-sisa makanan yang nggak bisa diserap sama usus halus karena usus halus nggak butuh. Nah, sisa-sisa makanan itu akan dibuang melalui BAB kamu setiap hari, gitu ya. Terus lanjut dari organ kita belajar ke sistem organ. Sistem organ itu adalah kumpulan dari berbagai macam organ yang membentuk suatu sistem. Macam-macam sistem organ, contoh sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan ini dia membutuhkan berbagai macam organ. Di antaranya ada apa aja? Hidung, tenggorokan, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus. Organ-organ ini bergabung, mempunyai tugas satu kesatuan, mempunyai visi misi yang sama, mempunyai tujuan yang sama, sehingga organ-organ ini dimasukkan ke dalam sistem pernapasan. Di pernapasan kita, di proses sistem pernapasan kita itu membutuhkan organ-organ ini. Oke, mungkin kalian bingung. Hidung, tenggorokan kan sudah tahu. Tenggorokan, di bawah tenggorokan itu ada laring. Misalnya ini gimana gambarnya ya, Ibu nggak bisa. Misalnya ini hidung kamu. Nah, ini hidung. Ini ada lubangnya. Ini ada lubangnya 2. Ini ada hidung. Nah, setelah hidung ini dia ada yang namanya setelah hidung itu ada yang namanya tenggorokan. Nah, setelah hidung itu ada tenggorokan di sini. Nah, si udaranya dia masuk ke sini. Setelah itu nanti ada percabangan. Nah, yang di sini nanti itu adalah yang namanya laring. Di sini itu ada laring. Yang di sini itu ada kerongkongan. Ini kerongkongan.
ini laring. Nah, laring ini untuk keluar masuknya udara, mau itu CO2 ataupun oksigen ataupun karbon dioksida, sedangkan kerongkongan itu untuk masuknya makanan. Ya, makanan yang kamu makan itu masuknya ke kerongkongan. Setelah laring nanti ada trakea. Kalau trakea bentuknya kayak gini. Trakea itu kamu bisa pegang di leher kamu nih. Itu ada kayak bergerigi. Nah, itu namanya trakea. Ini namanya trakea nih, dia bentuknya kayak gini, bergerigi gitu. Itu trakea. Nah, habis trakea, di sini ada yang namanya cabang lebih kecil lagi. Ini namanya bronkus. Ini namanya trakea yang tadi ya. Ini tenggorokan. Ini hidung. Oke. Nah, ini bronkus. Setelah bronkus, nanti ada saluran yang bercabang seperti ini. Nah, ini namanya bronkiolus. Nah, ini baru yang terakhir adalah ibu nggak bisa gambar paru-paru, maaf ya. Nah, ini namanya alveolus. Alveolus itu yang seperti ini. Nah, ini nanti dia akan di dalam paru-paru kita itu bentuknya seperti anggur. Nah, ada kayak gininya, ada bulat-bulat, ada kayak akar panjang-panjangnya gitu. Nah, ini namanya yang bulat-bulat kecil seperti anggur itu namanya alveolus. Alveolus. Nah, ini juga ada, ini dia semacam akar gitu kayak gini. Nih, ini ada bulatnya. Nah, ini namanya bulat-bulatnya ini namanya alveolus gitu. Nah, sepanjang dari bronkus sampai alveolus, nah dari sini sampai ke sini ini namanya paru-paru. Paru-paru. Jadi paru-paru kita itu bukan cuman yang bulat ini aja. Nah, tapi sepanjang dari bronkus ini sampai ke paru-paru yang bulat-bulat dua ini namanya paru-paru. Tapi kalau dipisah, bagian paru-paru itu ada bermacam-macam bagian. Ada yang namanya bronkus, bronkiolus, alveolus. Di dalam paru-paru kamu itu ada bulat-bulat kecil seperti bola-bola kecil, bola-bola bekel gitu. Nah, itu namanya alveolus ya. Nah, jadi paru-paru kita itu bukan cuma segini doang, tapi paru-paru kita itu segini nih. Nah, itu dinamakan paru-paru. Oke. Nanti kalau nggak ngerti tanya aja. Terus yang kedua ada sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini fungsinya untuk mencerna makanan. Kalau sistem pernapasan fungsinya ya untuk bernapas gitu ya. Nah, sistem pencernaan terdiri dari organ mulut, faring, esofagus. Faring ini dalam kurung nama lainnya adalah tenggorokan. Tenggorokan. Nah, faring ini nama lainnya adalah tenggorokan. Lalu esofagus ini adalah kerongkongan yang ini tadi, yang gambarnya seperti yang ini. Nah, gambarnya seperti yang ini, tenggorokan yang ini. Jadi, tenggorokan itu saluran yang menghubungkan hidung dan mulut. Hidung dan mulut itu salurannya satu. Ada tenggorokannya. Jadi, makanan lewat sini, udara juga lewat sini sama. Tapi setelah sampai di cabang yang ini, percabangan ini, makanan sama udara pisah. Udara masuknya ke laring, makanan masuknya ke kerongkongan. Gitu ya. Jadi di sini kalau untuk pencernaan urutannya mulut, faring atau tenggorokan, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Dari lambung, usus halus dan usus besar sudah Ibu jelaskan tadi. Yang ini. Oke. Sedangkan anus itu fungsinya untuk apa? Anus berfungsi untuk sebagai saluran untuk membuang zat sisa pada makanan. Apa sih bahasanya? Saluran untuk membuang zat sisa makanan, benar. Makanan yang tidak diserap oleh tubuh, makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh akan dibuang melalui anus. Gitu ya. Sekian penjelasan dari Ibu. Jika kalian ada yang tidak mengerti tentang penjelasan hari ini, materi hari ini, kalian boleh tanyakan via japri ke Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.